ngaji kajian. Nah, belum, gue nggak ikut itu gue. Lo lihat YouTube aja semuanya. Siapa yang lo lihat? Gue kalau nggak UAS sama bahasa lama udah itu aja. Wah, gue sama gue Halid bahasa lama. Sirah Nabawiyah yang terutama, yang menceritakan sebelum Rasul sama setelah sampai meninggalnya, keren itu dia. Iya. Gue juga itu sih. Sampai gue sekarang, tapi semakin kesini gue mempelajari agama makin gue bilang wah makin ribet ya. Ribetnya dalam artian kalau gue mau ngikutin sunnahnya, kayak gue harus jongkok kalau pipis, masuk harus kiri dulu, keluar kanan dulu. Itu tapi gue lakuin. Harus duduk baru bisa minum. Ya kayak gitu-gitu. Jadi gue ikutin itunya juga. Iya. Lo sampai sedetail itu lo, yang lo bisa ikutin lo ikutin. Ya. Cuman ya kalau di tempat umum gue pernah juga, waduh gue jongkoknya gimana ya? Di WC toilet di mall gitu. Waduh, ini kagak bisa ya. Sorry Allah. Gitu aja, sorry lah ini. Ngerti lah. Iya. Katanya sih orang perlu guru. Betul. Gue juga udah dibilangin. Jadi someday nanti gue pasti akan ikut ke pengajian mana gitu. Cuman kadang-kadang gue harus milih dulu gitu. Jangan yang terlalu radikal juga. Kayak bahasa lama kan termasuk keras ya. Gitu. Tapi lo enteng juga ngejalanin ya ternyata kan. Iya, enteng juga. Tergantung kitanya juga sih. Lo ikut juga kajian? Enggak juga. Kalau lo ikut, gue mau ikut. Tapi gue nonton gue. Tapi kan lu kayak ikut jadi Adi TV ikut mulu. Iya, kan udah kayak ikut. Kayak gue nonton Halid bahasa lama ya. Banyak yang bilang, oh jangan itu Wahabi gitu. Kasihan keras. Kalau menurut gue enggak, ada hal-hal juga yang bisa kita ambil dari situ gitu. Malah kalau gue ngeliat keras-kerasnya malah tentang ke istri ya. Kewajiban istri sangat mutlak harus sesuami gitu. Nah itu dipelajari itu, maksudnya lebih dipelajari lagi. Iya. Itu terus sih. Maksudnya makin merasa gue damai lah. Gak pernah ini. Gue maksud gue gini. Gue gak pernah takut gue gak dapet apa-apa gitu. Karena ada terus. Karena gue dapat dari situ. Lu mau kaya, bersedekah lah. Lu nggak mau kaya, ya pelit lah gitu. Ya semakin kita bersedekah, ternyata duit memang bener-bener dari mana aja dapetnya. Lo percaya banget itu? Banget. Awal pertama kali gue sholat Jumat, yang tadi gue ceritain, best. Itu ada salah satunya bilang gini, biar gimana pun duit 2.000-an ini lebih banyak di masjid daripada duit 100 ribuan. Iya juga nih. Orang kan pasti nyari uang kecil kan. Akhirnya waktu itu gue lagi gak punya duit tuh, gue masih inget. Ada 300.000 perak. Duit punya berapa? Ada 300.000. Itu buat belanja. Sini sama gue. Soal Jumat gue masukin semuanya pak. Gue bilang gue 2.000 aja gak pernah. 300.000 gue masukin deh. Udah lah. Lillahi ta'ala lah. Gue bilang gue pengen tahu nih. Gue bilang gue gak pernah sedekah gue hidup gue nih. Pulang dari masjid tuh jam 3 sore gue ditelepon, Mas Ferdi, hari ini bisa ada acara nggak? Ngapain? Nyanyi. Cuma budgetnya cuma 5 juta, satu lagu. Oh ayo siap. Gila gue masih 300.000. Hari itu kontan. Terus dari situ gue langsung, oh ya memang gue berarti benar bersedekah lah. Pas gue di Amerika juga gue ngobrol sama orang bule. Orang bule juga punya prinsip seperti itu, ternyata namanya pay forward. Lu memberi, pasti lu akan dapat lagi dari Tuhan itu. Gitu. Oh ya udah, itu benar-benar gue jalanin. Sekarang malah yang banyak orang pakai malah pay letter. Bayar kemudian. Padahal yang lebih berguna itu pay forward. Pay forward. Iya. Saya nyari pinjaman tanpa cicilan. Ya, enak itu. Kalau kredit tanpa agunan kan banyak, kredit tanpa angsuran yang enak. Tanpa angsuran itu enak tuh. Iya. Ya itu sih yang. Jadi lu sekarang kayak hal-hal yang apa ya, yang bukan supranatural juga ya namanya ya. Yang lebih ke ini. Beyond di otak kita. Beyond. Ya itu gue percayanya karena memang banyak miracle banget. Yang gue makanya di agama itu gue sekarang menjalankan yang disuruh aja lah. Bener ternyata banyak fungsinya buat gue. Kayak gue di Hong Kong, gue nyariin ini dulu nggak ada ini ya, Muslim Pro itu kan nggak ada.
gue kiblatnya kemana? Ini hari Kamis, besok gue harus sholat Jumat. Gue stres tuh, gue browsing nggak dapet. Akhirnya gue tidur aja. Itu kan gigi mimpiin datang. Gue lagi bawa sejadah gitu. Ada orang, gue nggak bisa nge-describe ininya, mukanya, tapi pakai baju putih-putih. Dia cuma bilang, mau kemana dek? Saya nyari masjid pak, mau sholat Jumat. Emang nggak ada masjid? Nggak ada. Nggak usah sholat Jumat, sholat Jumat aja. Tapi nggak ada ininya. Saya nggak tahu kiblatnya kemana. Kemana aja, terserah. Yang penting sholat. Oh ya udah. Bangun tidur gue hari Jumat itu. Gue milih langsung kemana nih. Jadi gue tahu itu bukan dari mana dari mimpi. Saat itu. Banyak kejadian ajaib jadinya. Ajaib. Jadi menurut gue ajaib. Makanya gue bilang, kalau hidup kita merasa hidup kita lagi hancur, apalagi nggak tahu mau membenarkan itu, memang benar, perbaiki sholatmu aja, hidupnya aman. Ayatnya kan ada juga. Jadi kan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kadang-kadang kita emang nggak tahu ya, maksudnya bukan begitu sholat masalah kita jadi selesai, bukan gitu. Cuman begitu sholat, kayaknya kita punya kemampuan untuk nge-handle masalah. Iya, entah itu sabarnya, entah itu punya jawabannya, apapun gitu. Dapat medikalnya. Iya. Yang akhirnya gue nggak pernah takut lah untuk menghadapi ini, santai aja ya gitu. Karena ternyata udah dijamin hidup. Yang nggak dijamin akhirat kan. Jadi ya udah itu aja yang dipikirin sekarang. Di pandemi, kemampuan kita untuk memanage hati seperti itu sangat menolong ya. Sangat banget. Alhamdulillah.